di halaman gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao atas nama Bapak Pendeta Musa Salusu MTH dan Pendeta Arsiati Kabanga MTH. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang kedua, sehubungan dengan adanya ibadah emeritasi dilaksanakan pada tanggal 10 April 22, maka kebaktian hari Minggu Jemaat Rantepao hanya dilaksanakan 3 kali ibadah, yaitu pukul 6 pagi, pukul 9 dan pukul 18. Atas perhatian warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 16 dalam warta Jemaat, pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepao dari kelompok pelayanan 7, yaitu Saudara Rilman Bongga, sarjana teknik, dengan Saudari Karin Sambi Kalak Lembang, sarjana hukum, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 April 22 pada pukul 9 sampai selesai di Gedung Gereja Toraja Jemaat Hermon Manggasa Klasis Makale. Resepsi pernikahan pada hari yang sama pada pukul 12 sampai selesai di Toraja Misliana Hotel. Poin 17 pada warta Jemaat, telah meninggal dunia Ibu Helena Bendon atau Mama Tian pada hari Senin 28 Maret 22 pukul 15 di rumah kediaman kelompok pelayanan 3. Jenazah almarhumah telah dimakamkan pada hari Kamis 31 Maret 22 di kampung halaman di Butui, Batan. Majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga. Poin ke-18 dalam warta Jemaat. Yang pertama, retreat peserta katekisasi Jemaat Rantepao yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 April 2022, tempat di Pomelo Pindan, Kepala Pitu. Kedua, pelayanan peneguhan sidi kepada peserta katekisasi yang telah dinyatakan lulus untuk disidi akan dilaksanakan pada hari Jumat Agung tanggal 15 April 22 dalam kebaktian jemaat pukul 9. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin 19 dalam warta Jemaat, dalam rangka perayaan Paskah Jemaat Rantepao, maka panitia perayaan Paskah Jemaat Rantepao mengadakan aksi usaha dana dalam bentuk basar murah. Pada jam setelah jam ibadah di hari Minggu. Terima kasih untuk dukungan dan partisipasi Bapak Ibu. Poin ke-22 dalam warta Jemaat, aksi Pangiu April 22. Setiap bulan jumlah peserta pensiunan selalu bertambah seiring dengan usia yang berlaku. Dengan melihat kenyataan ini, harapan kami kiranya Bapak Ibu warga Jemaat Gereja Toraja dapat memberikan perhatian melalui persembahan aksi Pangiu dengan sukacita. Ada satu poin tambahan warta Jemaat dari sekolah kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao. Kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao menerima siswa baru tahun ajaran 2022-2023 dari usia 3 sampai 6 tahun. Dan kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anak atau cucu, disilahkan langsung menghubungi kantor sekolah kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao atau kantor Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Demikian penekanan warta dan tambahan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Shalom. Shalom. Selamat petang, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Salam sehat selalu, salam dalam kasih Yesus Kristus. Kita akan menghadap Tuhan, berhimpun menghadap Allah, dan sambil berkata bahwa Allah itu kasih dan sungguh luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup hingga hari ini, itu bagian dari bukti kasih Allah. Kasih Allah telah dinyatakannya bagi semua orang melalui pengorbanan Kristus. Kasih yang rela berkorban itu kiranya menjadi penghayatan kita bersama dalam perjumpaan kita hari ini. Saat ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah kelima, sekaligus bulan diakonia dan aksi pangiuk dalam gereja Toraja. Kasih yang benar adalah tema yang menuntun kita dalam ibadah saat ini. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian kepadanya. Inilah hari Minggu. Inilah hari Minggu dari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom. Mari kita nikmati persekutuan dengan Tuhan di hari Minggu yang kudus ini dan menikmatinya di dalam ibadah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan bermazmur dan kita akan membacanya secara berbalasan dari Mazmur 126 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 126 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan.
ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang yang berjalan maju dengan menangis, pasti pulang dengan sorak-sorai. Amin. Kaulah harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri sebagai sambutan kita untuk mewujudkan hidup yang penuh dengan kasih. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkanmu. Telah kulihat Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan, silakan. Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan yang luar biasa. Apakah jawab kita? Kita terlalu lemah, karena itu marilah kita mengakui di hadapan Tuhan betapa kita tidak mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan berkata, "Ya Allah yang Maha Kasih, sungguh besar dan benar kasih-Mu dalam hidup kami. Dalam kerendahan hati kami mengaku di hadapan-Mu, seringkali kami begitu sulit melakukan kasih yang benar. Seringkali kami jatuh dalam dosa dan gagal meneladani kasih-Mu. Di hadapan-Mu kami mohon, Ya Tuhan, ampunilah kami. Suara-Mu dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersama-sama kita mensyukuri berkat Tuhan, berkat-Nya yang tidak berkesudahan kepada kita dalam hidup kita. Dan pada saat ini kita akan membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan.
yang kita sudah siapkan di rumah kita dan kita membawa untuk kepada Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Bawa persembahan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan sorak, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sekarang datang membawa persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur. Tuhan memberkati persembahan ini agar digunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya yang ada pada kami Tuhan berkati, supaya kami pakai sesuai dengan kehendak-Mu, memuji dan membesarkan Dikau. Tolong kami ya Tuhan, bagaimana kami akan selalu bersyukur dalam kehidupan kami, dalam bentuk apapun dalam persembahan hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan,
Dengarkan doa kami dalam Yesus Kristus, kami datang bersyukur kepadamu. Amin. Dan kita mengucap syukur dengan menyanyi Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Dari tangan untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga ketika benih-benih kehidupan itu ditabur, ia bertumbuh dan berbuah. Kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu telah hadir di dalam rumah-Mu yang kudus. Mereka sangat rindu akan kasih sayang berkat-Mu, khususnya berkat kehidupan yang kekal, yaitu firman yang hidup, yang hendak dibacakan oleh hamba-hamba-Mu dan diberitakan oleh hamba-Mu. Kiranya ketika kami membacakan dan memberitakannya, ia tertabur dengan baik, dan umat-Mu dapat menerima dan menjadikan hidupnya menjadi tanah yang subur. Mereka bersuka cita dan dapat membuahkan firman itu dalam kehidupannya. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya, dalam Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita yang pertama dari Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Yesaya 43 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan Aku, serigala dan burung unta, sebab Aku telah membuat air memancar di padang gurun
dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Amin. Firman Tuhan. Bacaan yang ketiga diambil dari Filipi 3 ayat 1 sampai 16. Filipi 3 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikiran demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Firman Tuhan. Hosiana, Hosiana.
Injil Yohanes 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yohanes 12 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yesus diurapi di Betani. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Firman Tuhan, firman Allah, jayalah. Saudara-saudaraku sidang jemaat Kristus Tuhan, hari ini kita memasuki minggu sengsara terakhir dalam sebuah perenungan. Sebenarnya bahasanya sangat sederhana dan lumrah. Kasih yang benar. Rasa-rasanya tidak ada persoalan kalau kita mendengarkan tema seperti ini. Tetapi baiklah kita telusuri dalam terang firman Allah. Kasih dan mengasihi adalah kata yang dari dulu dan di dalam semua komunitas, baik komunitas agama, komunitas sosial, komunitas budaya, bangsa-bangsa, menjadi hal yang diwariskan. Saya yakin kalau kita baca dan perhatikan semua budaya-budaya atau apapun, selalu menekankan kasih. Kita pun juga dalam masyarakat Toraja, si pakaborok kami. Napa kada nenek ta lako tomatuan ta lako kita. Si pakaborok muita de mo dako, si pakaborok kami tu anakku, si pakaborok kami tu ampoku. Jadi luar biasa.
sudah menjadi hal yang turun-temurun disampaikan, diwariskan, dan ditekankan di dalam berbagai komunitas agama apapun. Mungkin juga di dalam geng-geng atau persekutuan-persekutuan, pertemuan-pertemuan komunitas tertentu selalu menjadi sesuatu yang menarik. Tapi sadar atau tidak sadar mungkin kita menganggap sepele, tapi kemungkinan besar kalau kita renungkan baik-baik, sekarang ini kasih sudah kehilangan makna. Sudah menjadi kata yang terlalu gampang diobrol. Saya mengasihi engkau, saya mencintai engkau, saya mengasihi jemaat saya mengasihi saudara saya. Tetapi apakah memang makna itu seperti itulah? Banyak sekali kalau kita mencoba memprediksi arah daripada tema ini, kasih yang benar, berarti kita sudah menduga bahwa ada juga kasih yang tidak benar. Ada juga kasih yang palsu, ada kasih yang kosong. Kasih yang benar. Marilah saudaraku coba kita telusuri dan kita ikuti dalam terang firman Tuhan yang kita baca tadi, karena memang cukup menarik. Satu murid Yudas Iskariot dan Maria yang selalu disebut kalau Yesus datang dia selalu duduk mendengarkan di sekitar Yesus. Kiranya kita dapat hikmat yang baik dari penelusuran ini. Bagaimanakah Maria di depan Yesus dengan perilaku dan apa yang ingin ia lakukan terhadap Yesus, dan bagaimana juga Yudas menyikapi sesuatu yang dilakukan oleh Maria. Supaya kita dapat mengenal dari peristiwa ini apakah dan manakah kasih yang benar itu. Yesus berkunjung ke Betania, tempat ia beberapa waktu yang lalu membangkitkan Lazarus, dan pasti peristiwa itu sangat berkesan, sangat luar biasa dan sangat dahsyat kepada Maria. Persoalan yang muncul dan mungkin juga mudah menjadi diskusi di antara kita atau mungkin juga di majelis gereja dan bisa menjadi realitas sepanjang masa, diskusi yang terjadi tentang apa yang dilakukan Maria. Mungkin juga ada yang berpendapat seperti, dan bisa logis, bisa masuk akal, bisa kita lihat Yudas Iskariot memang punya pendapat yang baik juga. Maria mengambil minyak narwastu yang harganya cukup mahal, 300 dinar. 1 dinar waktu itu adalah gaji seorang buruh satu hari. Jadi kalau diperkirakan 300 hari kerja, ya gaji buruh 1 tahun. Kemungkinan besar bisa menjadi 40 atau 45 juta. Nilai yang cukup besar. Bahkan sesudah itu biasanya di kalangan orang Yahudi menyambut tamu dan menghormati tamu itu dibasuh dengan air dan dilap seperti biasa dilakukan kalau Kamis Putih, ya, pembasuhan kaki. Tetapi justru Maria melakukan hal, rambutnya mahkota dari seorang perempuan, dia pakai menyeka, membersihkan, mengeringkan
rambut Yesus. Tindakan Maria memang luar biasa. Dan Maria terkenal, ya kalau ada ibu yang sering jadi saksi konsumsi di kuami di kuah si Marta atau ada Joboko. Nah, Maria biasa menjadi sebutan yang sedikit sinis ya di kuah Doko Bang Ria. Tapi apa yang terjadi dengan Maria ialah dia mau memelihara hidupnya lah nenek abang arah kasih solo apung Yesus. Dia mendengarkan dan dia berada di sekeliling Yesus, mendengarkan firman Tuhan, dan ketika itulah ketika seseorang dapat mengenal Tuhannya dengan baik, dan ketika seseorang dapat mengenal bahwa Tuhan begitu maha kasih dan mencintainya, ketika orang dapat merasakan kehangatan pengorbanan Yesus bagi dirinya, dia akan menjadi karakter yang baru, pribadi yang baru. Dan itulah Maria. Maria yang dekat dengan Tuhan, yang mendengarkan firman-Nya. Berbeda dengan Yudas Iskariot. Mungkin saja ya kita boleh mengatakan Yudas Iskariot ini mungkin murid yang ikut-ikutan saja. Karena sudah mulai dikatakan di dalam perikop pembacaan kita tadi, dia adalah bendaharawan dari para murid ini bersama Yesus dan sering memakai salah uang itu. Jadi kemungkinan besar kita mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak mengasihi Yesus. Dia ikut-ikut aja dia rombongan Yesus lah. Bukan murid. Karena kalau dia murid dan kalau dia mengasihi Yesus, karakternya tidak akan begitu. Ketika dia mengatakan sangat jelas dibantah oleh firman Allah. Ketika dia mengatakan lebih bagus minyak narwastu itu dijual dan kemudian diberikan kepada orang miskin. Bukan itu maksudnya. Jadi memang ada orang yang mengikut Yesus secara lahiriah belaka. Mungkin dia begitu hebat, gembar-gembor sebagai orang Kristen, tetapi sebenarnya hatinya tidak mencintai Yesus. Hatinya tidak berada di dalam Yesus, hatinya hidupnya tidak tertanam di dalam Yesus, sehingga apa yang lahir dari hidupnya bukanlah kasih. Apa yang dia wujudkan kemudian dikatakan dialah yang menyerahkan. Dialah yang menyerahkan Yesus. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, dua pribadi ini, mohon maaf saya sudah pensiun dan lama berada di dalam pergumulan jemaat. Bisa saja dua hal seperti ini menjadi realita atau menjadi kenyataan, bukan mitos. Menjadi kenyataan dari jemaat kita, menjadi diskusi. Banyak orang yang bisa berdiskusi begitu hebat, memperhatikan orang miskin, melakukan ini untuk kemuliaan Allah dan atas nama Tuhan, mengatakan ini dan itu, padahal sebenarnya dia tidak mencintai Tuhan. Bisa jadi. Bisa jadi Yudas Iskariot masih banyak sekarang ini. Karena sungguh-sungguh hal yang begitu indah terjadi pada Maria. Dia adalah orang yang sangat mencintai Yesus, yang tertanam begitu hangat dan begitu dalam di dalam Kristus. Dan itu melahirkan sesuatu memang luar biasa. Luar biasa daripada yang biasa yang terjadi pada saat itu. Tapi dia mau menyatakan begitu dalamnya ia mengasihi Yesus. Begitu dalamnya ia mau memuliakan Yesus. Karena ia menyaksikan sendiri bagi dirinya dan dia yakin kemudian hari dia akan disalib dan Yesuslah juru selamatnya. Nah, ini persoalan. Kalau kita terus terang tidak terlalu meyakini Yesus menolong hidup kita, maka sebenarnya kita tidak akan banyak menjawab kasih Allah dalam hidup kita.
Jadi pengenalan yang dalam tentang kasih Allah, pengenalan yang sungguh-sungguh hangat tentang perbuatan Allah bagi kita, memang akan membentuk kita menjadi karakter-karakter yang penuh kasih. Karena tertanam di dalam diri kita kasih yang agung, kasih yang benar. Kalau tidak, maka mungkin kasih yang lain yang banyak juga diajarkan oleh orang lain, yang mungkin juga kita dapat membuat ukuran sendiri apa yang disebut kasih menurut kita. Ya, yang menyenangkan kita, yang menguntungkan kita. Bisa demikian. Nah, inilah saudara-saudaraku yang menjadi tantangan bagi kita semua. Begitu sering dan begitu banyak kita mengobral kata kasih. Dan ternyata Yesus membenarkan Maria. Dan dia katakan, biarkanlah dia melakukan itu karena dia tahu akan penguburanku. Sedangkan orang miskin, dia menjawab provokasi yang tidak tulus, tidak dari hati yang dalam dari Yudas Iskariot tentang orang miskin. Dia katakan, orang miskin ada pada kamu setiap saat. Sidang jemaat, apa yang mau kita angkat untuk memelihara hati kita, memelihara hidup kita, agar kita tetap hidup di dalam kasih yang benar. Minggu depan saya yakin kasih akan diberitakan lagi. Di kumpulan jemaat, kumpulan rumah tangga, kasih akan diberitakan lagi. Dan terus menerus kita akan mengatakan kasih. Tetapi bagaimana? Saya mengangkat 3 pokok, mudah-mudahan dapat membantu kita. Pertama, memelihara hati dan pikiran dengan firman Tuhan untuk mengenal kasih yang benar. Tadi orang bisa merumuskan kasih menurut pikirannya, menurut keuntungannya, menurut kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau dalam budaya kita bisa saja orang mengatakan orang yang memelihara budaya mungkin ada benarnya adalah orang yang memiliki kasih. Tapi apakah di hadapan Yesus memang demikian? Karena itu mari kita bersandar pada siapa yang menciptakan kita dan kepada siapa kita akan kembali nanti mempertanggungjawabkan hidup kita. Tidak lain adalah kepada Tuhan. Maka satu-satunya yang menjadi dasar kehidupan yang sesungguhnya adalah firman Allah. Kasih kehilangan makna karena diberlakukan dan dipahami menurut kepentingan-kepentingan tertentu. Mungkin mengikut ini, mengikut itu, mengikut paham ini, mengikut paham itu. Dan juga mengikut paham kita sendiri, menguntungkan kita. Nah karena itu sekarang supaya Tuhan membantu kita, Ia memberikan firman-Nya. Dan dari awal, sejak dunia diciptakan, sejak manusia diciptakan, firman Allah terus diberitakan untuk saling mengasihi dengan hati yang tulus. Karena itu manusia membutuhkan ikatan kasih yang dapat tertabur ke dalam hati sesuai dengan firman Allah. Kalau firman Allah yang menggerakkan pergerak kehidupan kita, perbuatan-perbuatan kita, tutur kata kita, yakinlah itu adalah kasih yang benar. Tetapi kalau itu digerakkan oleh emosi, oleh kepentingan diri sendiri, oleh kepentingan tertentu, bukan oleh karena kehangatan kasih Tuhan di dalam kita, perlu kita pertanyakan ulang. Apakah ini kasih yang benar? Karena Tuhan sudah memberitakan firman-Nya. Dia adalah pencipta kita. Dan Dia mengasihi penciptanya dan memberikan terang firman-Nya supaya kita hidup dalam kasih yang benar. Bukan dalam kasih yang palsu. Bukan dalam kasih yang berpura-pura. Kasih yang hanya lahiriah. Dengan kata-kata Yudas Iskariot begitu hebat memperjuangkan orang miskin. Tetapi dia tidak mencintai firman Tuhan. Dia tidak mencintai Yesus. Dan tidak mungkin juga lah.
dapat berarti apa yang dia katakan. Maria sudah melakukan itu. Dia mendengarkan firman-Nya, dia renungkan cinta kasih Allah di dalam dirinya. Dan itulah yang terjadi bagi dia. Kedua, mewujudkan kasih yang benar terjadi ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang Maha Kasih. Artinya begini, firman-Nya itu bisa saja orang kenal firman. Tetapi kalau kita tidak begitu hangat mengalami iman dan percaya kita dengan Kristus, kita tidak terlalu merasakan gregetnya cinta kasih Yesus ke dalam diri kita, bisa hambar. Dan itu juga yang bisa hambar kita berbuat kepada sesama kita. Tetapi semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan, akan semakin tumbuh sukacita mengasihi apapun terjadi. Gonsa, seorang remaja, ya ayahnya meninggal ketika umur 8 tahun. Gonsa yang kemudian menjadi Mother Teresa. Dia berada pada pilihan-pilihan yang sulit. Ada satu kakaknya, ada satu adiknya, satu memilih jadi tentara, satu jadi pebisnis, lion. Dan dia sendiri bergumul. Ketika ayahnya meninggal, dia diminta, umur 8 tahun, dia diminta ibunya untuk pergi memanggil pastor. Tidak tahu bagaimana cara Tuhan memanggil dia. Dia bergumul, akhirnya dia belajar tentang firman Allah, dia dengarkan firman Allah, dia pergi ke beberapa sekolah-sekolah Alkitab, dia belajar, dan kemudian jatuh pilihannya untuk pergi ke Kalkuta. Apa dikatakan oleh teman-temannya, apa dikatakan oleh saudaranya, dikatakan, oh pergilah kau untuk mempercepat penguburanmu di Kalkuta di India. Di sana tidak ada aturan, di sana penuh dengan penyakit. Tetapi dia bergumul terus ketika ibunya menanyakan bagaimana perasaanmu. Nah, Gonsa yang kemudian menjadi Mother Teresa, dia bilang sukacita. Padahal orang semua bingung, teman-temannya bingung. Seorang gadis akan menjadi biarawati, akan memberikan seluruh hidupnya bagi orang miskin. Dan itu memang terjadi dan itu dapat terjadi, dan ia katakan ini adalah sukacita. Karena apa? Karena dia terus berdoa, dia terus mendalami firman Allah. Dia terus mengenal Allah dan dia tahu Allah tidak pernah hanya ada di Albania, dia tidak hanya ada di Eropa, tetapi dia juga ada di India. Dan dia katakan saya akan pergi bersama dengan Tuhanku. Itulah yang membuat dia dapat memberikan hidupnya bagi Yesus karena dia sangat mengenal Yesus. Itulah yang dapat kita pelajari saudara-saudaraku yang kekasih. Akhirnya Gonsa, Mother Teresa luar biasa yang kita kenal begitu hebat, mengasihi Tuhannya dan mengasihi samanya dengan baik. Tanpa banyak berdebat, tapi dia banyak berbuat. Ia melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Rasul Paulus tadi mengatakan kita harus waspada dengan berbagai ajaran-ajaran sesat. Mohon maaf, firman Tuhan juga harus menerangi budaya, kebiasaan-kebiasaan kita. Apakah sudah sesuai dengan firman Allah? Ataukah seperti Rasul Paulus, ia menemukan kebanggaan-kebanggaan yang dia miliki di dalam kehadirannya sebagai warga Romawi. Ia katakan begitu hebat warga Romawi, tetapi ia anggap itu sampah karena Kristus. Luar biasa. Karena itu saudara-saudara, pilihan pada kita sekarang adalah mau menjadi murid Yudas Iskariot atau berada bersama-sama dengan Maria di sekeliling firman Allah, tertanam begitu indah di dalam kedalaman cinta kasih Yesus. Ataukah
kasih yang mengambang kita ngomongin, kita bicarakan, paling hebatnya kita ke gereja. Tetapi kita sesungguhnya jauh dari Tuhan. Yang ketiga, ini yang terakhir. Tema kita ketika 75 tahun Gereja Toraja berdiri dan juga menjadi tema program kerja Gereja Toraja tahun ini adalah lihatlah sekelilingmu. Perikop pembacaan kita menitipkan satu. Aku tidak bersama-sama dengan kamu, tetapi orang miskin di sekelilingmu selalu bersama-sama dengan kamu. Mungkin ada di samping rumah kita. Mungkin ada di dekat kita. Tetapi apakah yang kita perbuat? Yesus menitipkan orang-orang miskin di sekitar kita. Dan Yesus katakan, dia adalah saudaraku. Mereka-mereka yang menderita, mereka-mereka yang terpenjara, mereka-mereka yang terlupakan adalah saudara-saudara Yesus yang dititipkan bagi saudara-saudara dan dititipkan bagi saya. Inilah kasih yang benar. Marilah kita tumbuhkan, kita bangun hidup ini. Kita angkat hati kita yang tulus menyambut mereka, mengasihi dengan kasih yang benar. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Dalam perenungan, adakah saya memiliki kasih yang benar? Amin. Mari kita sujud bersekutu dengan Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Adakah kami sudah merasakan kehangatan cinta kasih-Mu melalui firman-Mu, melalui persekutuan kami, melalui ibadah kami, doa kami hari ini di hari Minggu sengsara terakhir. Ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, adakah itu tertanam kuat dan menanamkan kami begitu dalam cinta kasih-Mu di dalam Kristus dan membuat kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih. Tolonglah kami Roh Kudus untuk dapat membuahkan semuanya itu dengan karya, tutur kata, perbuatan yang benar, kasih yang benar. Kami juga bersama-sama mendukung saudara-saudara kami yang tidak seberuntung dengan kami oleh karena kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Juga buat saudara Tasik di Papua di rumah sakit.
Kami berdoa Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa, tetap memberikan pengharapan dan bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bahwa Tuhan mengasihinya. Dan kami doakan kiranya saudara-saudara kami yang lemah dan sakit ini, oleh pertolongan Tuhan, dapat disembuhkan. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia, juga pertambahan usia pernikahan. Ada di dalam Warta Jemaat 57 saudara kami. Tuhan mengasihi mereka dan semakin memaknai bahwa hidup ini harus bertumbuh dengan hati yang tulus dalam kasih yang benar. Kami doakan juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia di Jemaat Rantepao. Tuhan yang Maha Kuasa yang menjadi Tuhan atas anak-anak, orang muda dan orang tua, kami yakin Engkau mempunyai kuasa dapat menolong, bercakap-cakap, dan memampukan mereka untuk terus mengalami cinta kasih Tuhan. Tolonglah berikan semangat dan sukacita dalam iman orang tua kami yang lanjut usia dan mungkin banyak yang sudah tidak berfungsi kehidupannya, daya ingatnya. Tuhan tolonglah. Rencana-rencana jemaat dalam pelayan ke depan untuk pemberkatan nikah Rilman Bongga dengan saudari Jane Kalak Lembang, Tuhan berkati kiranya mereka mempersiapkan dengan baik di Jemaat Manggasa, Herman Manggasa, dan mereka menjadi sebuah keluarga yang berkenan bagi Tuhan, bahkan dapat menjadi teladan. Kami mendoakan keluarga yang berduka cita, keluarga almarhumah Helen Bendon, keluarga Penatua Agustinus, dan Naomi Payungan. Kiranya Tuhan tetap memberikan penghiburan bagi saudara-saudara dan keluarga yang berduka, memberikan pengharapan. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat, untuk usaha dan pekerjaan jemaat. Kiranya mereka dapat menikmati itu dan dapat mengalami juga dalamnya kasih Tuhan bagi mereka melalui pekerjaan. Mungkin banyak kesulitan, tantangan, tapi kami mempunyai keyakinan bila Tuhan ada di situ, yang terbaik diterima oleh umat-Mu adalah sukacita mengalami semuanya. Berkati juga anak-anak dalam pertumbuhannya dan juga dalam pendidikan. Kiranya anak-anak kami terus bukan saja bertumbuh di dalam iman, tapi juga dalam kesetiaan menuntut ilmu. Kami mendoakan rencana emeritasi personil BPS untuk Pendeta Musa Salusu dan Pendeta Arsiati Kabanga pada tanggal 10 April. Hamba-hamba-Mu telah melayani sampai umur yang telah ditetapkan. Kiranya ibadah emeritasi ini berlangsung dengan baik. Kemuliaan nama Tuhanlah yang dicapai. Kami doakan pemerintah kami, Tuhan mengasihinya, sehingga dapat memerintah kami, memerintah bangsa ini, dan juga bangsa-bangsa di dunia ini, khususnya perang yang terjadi di Rusia. Tuhan berkenanlah untuk menghilangkan dan mengurangi penderitaan umat, dan biarlah mereka boleh berdamai dan mengalami kebaikan Tuhan. Rencana retreat katekisasi, Tuhan tolong dan berkati, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan iman anak-anak-Mu dapat bertumbuh dengan baik dan dapat dipertahankannya dalam perjalanan kehidupan mereka. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dan sempurnakanlah dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Berikan aku layakanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yang kupinta, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saudara-saudaraku, pergilah dan jalanilah hidupmu dengan komitmen mengasihi Allah. Hiduplah dalam kasih-Nya seturut kehendak-Nya. Percayalah Dia bahwa Dia akan terus menuntun dan memberkatimu. kami siap berkomitmen, berkorban bagi sesama,
dan hidup dalam kasih Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, kita kembali ke rumah kita masing-masing dan melakukan segala aktivitas kita dalam seminggu ke depan. Dan kita mau menuturkan cerita Tuhan Yesus memasyurkan dan menebarkan kasih-Nya yang benar. Kusuka menuturkan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pilih.
Bapa yang kekal. Happy Sunday, happy Sunday.